Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Amin saudara-saudara. Kita boleh jumpa lagi pada pelajaran rohani, pelajaran Alkitab yang ke-13. Tanpa terasa kita sudah mengakhiri kuartal yang kedua. Dan ketika pelajaran ini berakhir, kita segera akan pindah kepada kuartal yang berikutnya. Saya pribadi berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya kita boleh jumpa, dan oleh karena kuasanya kita boleh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pelajaran 13 ini saya yakin bahwa akan memotivasi saudara dan saya untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebelum kita akan lanjut dalam mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini kami ada pada pelajaran yang ke-13. Kami bersyukur atas kuasa surga yang menuntun kehidupan kami. Kami boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan pada pelajaran yang terakhir ini kami sediakan mempelajarinya. Kami mohon kiranya Bapa kuasai pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Tuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam mempelajari firman Tuhan. Ini doa kami, persembahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pembicaraan kita adalah satu langkah iman. Ayat inti terdapat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pernyataan rohani di dalam kitab suci, di dalam firman yang kita bacakan pada hari ini, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Ini perintah yang ditujukan kepada orang-orang percaya untuk terus berpikir. Dan sejarah dari kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus dengan pikiran dan kekuatan. Pernyataan yang kedua dari firman Tuhan adalah yang walaupun ia. Ini berarti bahwa Allah melepaskan segala hak istimewa dan kemuliaannya di surga agar saudara-saudara kita di bumi dapat diselamatkan. Pernyataan yang berikut adalah telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini yang benar-benar dalam naskah Yunani ekenosen, bahwa dia membuang sifat ilahinya, yaitu mengesampingkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, segala hak surgawi dan penggunaan sifat-sifat surgawi, dan memilih untuk merendahkan dirinya dan menerima peran sebagai hamba. Hamba yang menderita kesalahan, kesalahpahaman, hamba yang menerima perlakuan yang buruk, hamba yang menerima kebencian, bahkan kematian disalib untuk umat ciptanya yang dikasihinya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, harga penebusan kita akan sadari sampai saudara dan saya akan ditebus satu kelak, dan kita akan berdiri dengan penebus di hadapan takhta Allah dan berada di dalam rumah kemuliaan kekal.
Saudara-saudara, pengorbanan yang Yesus buat untuk keselamatan kita tidak ternilai ketika kita menanggapi pimpinannya, menerima perintahnya, bersatu dengannya dalam menjangkau orang-orang yang terhilang untuk kerajaannya. Itu akan menuntut pengorbanan. Kasih pengorbanan Yesus adalah inti dari pengorbanan Yesus, adalah kasih pengorbanan dirinya. Jadi kita mengikuti Yesus berarti bahwa kita mengasihi sebagaimana Dia mengasihi, melayani, dan menolong kita. Saudara-saudara, mengizinkan Yesus melalui Roh Kudus untuk mengosongkan kita dari ambisi, dari egois kita, dan ini akan dengan lebih membuat kita mengorbankan sesuatu, dan harganya, saudara-saudara, adalah Yesus. Alkitab berbicara tentang Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9. Dan Paulus menekankan hal ini untuk menggambarkan dengan jelas betapa dalamnya kehinaan yang Yesus ambil dengan sukarela. Dan berbicara tentang sifatnya yang kekal. Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Dalam Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 149. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20, apakah Petrus dan Yohanes sudah mengenal Yesus sebelumnya, sehingga ketika Yesus memanggil mereka, mereka mengikuti Dia? Ternyata informasi rohani yang kita dapati dalam ayat ini adalah mereka sudah mengetahui Yesus selama lebih dari setahun. Namun mereka belum membuat komitmen penuh kepada Yesus. Apa alasan mereka meninggalkan perahu mereka? Apa alasan mereka meninggalkan pekerjaan mereka? Apa alasan mereka meninggalkan lingkungan mereka yang mereka kenal untuk mengikuti Yesus? Alasannya adalah karena mereka merasakan panggilan Yesus untuk tujuan yang lebih tinggi dan tujuan luar biasa yang mereka akan peroleh, dan mereka menyadari akan panggilan itu. Pemungut cukai di dunia Romawi adalah pemeras, saudara-saudara. Namun mereka menerima undangan Kristus, ikutlah aku. Matius pemungut cukai dengan kagum menerima undangan Yesus untuk menjadi salah satu muridnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sudah berapa lama saudara dan saya mengenali Yesus? Pertanyaan ini, saudara, kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Jika saudara mungkin setahun mengenal Yesus, 2 tahun, 10 tahun, 40 tahun, 50 tahun mengenal Yesus, apakah kita sudah benar-benar mengenal Dia? Kalaupun saudara dan saya mengenal Dia, mengenal melalui apa, saudara-saudara? Saya yakin bahwa kita mengenal Yesus melalui kitab suci. Kita mengenal Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, ikutlah kebenaran firman Tuhan. Lalu pertanyaannya berikut. Ketika kita sudah mengenal Yesus bertahun-tahun, apakah kita bersedia untuk mengikuti Dia? Apakah kita bersedia untuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita? Apakah kita bersedia untuk menerima keselamatan yang cuma-cuma yang ditawarkan kepada kita? Marilah saudara-saudara kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, memohon tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan ini kepada keselamatan. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa yang perlu saudara dan saya dapat di dunia ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
Kalaupun saat ini saudara sudah memiliki harta, memiliki segalanya di dunia ini, itu belum cukup saudara-saudara. Karena tujuan akhir hidup umat manusia yang percaya kepada Allah adalah masuk dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saya mau katakan sekali lagi, jika saudara sudah mengenal Yesus bertahun-tahun, saat ini terimalah undangannya. Ikut aku. Ikut aku. Karena keselamatan Dia sediakan bagi saudara dan saya. Ingat saudara-saudara, ingat bahwa Tuhan tidak mungkin memanggil Anda untuk meninggalkan pekerjaan Anda hari ini. Tetapi Dia memanggil Anda, Dia memanggil saudara dan saya untuk menerimanya sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Untuk tujuan yang luar biasa, yaitu untuk membagikan kasih-Nya, menyaksikan kebenarannya demi kemuliaan namanya. Dan tujuan utamanya adalah kita disiapkan, baik pribadi kita dan diri orang lain, untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, menyelamatkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kisah pasal 9 ayat 3 sampai ayat 6, ayat 10 sampai ayat 20. Apa tujuan Yesus untuk kehidupan Paulus? Tujuan satu-satunya Yesus bagi Paulus adalah ketika Paulus menerima Kristus, seluruh hidupnya berubah secara radikal dan memiliki masa depan yang sama sekali baru. Saudara-saudara, melalui bimbingan Roh Kudus, Rasul Paulus memberitakan firman Allah kepada ribuan orang di seluruh dunia Mediterania, dan kesaksiannya mengubah sejarah agama Kristen dan dunia ini. Ketika saudara dan saya dipanggil untuk bergabung dalam pelayanan ini, saudara dan saya tanpa sadari bahwa kita disiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman ini, untuk mengubah pola pikir dari dunia ini yang berangsur-angsur tidak mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Yesus memanggil kita semua dengan latar belakang yang berbeda. Dan saudara-saudara, ini terjadi. Yesus memanggil orang yang kerasukan setan, wanita Samaria, pelacur, pemungut cukai, nelayan di Galilea. Semua ini diubahkan oleh kasih karunia-Nya, dan kemudian diutus dengan sukacita dalam hati mereka untuk menceritakan kisah tentang apa yang telah dilakukan Kristus dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memanggil saudara dan saya dari latar belakang kehidupan kita yang berbeda. Jika saudara membuka hati untuk suara Allah, undangan ini, maka Tuhan akan gunakan saudara dan saya menjadi pekabar Injil yang handal di dunia ini dan membawakan kabar keselamatan kepada dunia. Ada undangan Yesus bagi kita. Dia mengundang kita untuk memberikan hidup kita, waktu kita, talenta kita untuk tujuan memberitakan kasih-Nya kepada dunia. Karena kasih ilahi itu aktif, saudara-saudara, bukan pasif. Dan Yesus mau menerima keadaan apapun kita. Kasih sejati lebih dari perasaan hangat, lebih dari ide yang bagus. Dan kita harus berkomitmen untuk menerima kasih-Nya, karena itu untuk menuntun, untuk menjangkau dunia yang hilang. Seperti Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 7, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Sukacita saudara-saudara terbesar adalah hidup dan kebahagiaan abadi. Ini datang ketika kita memenuhi makna keberadaan kita dengan memuliakan Tuhan, dengan cara kita hidup dan berbagi kasih dan berbagi kebenarannya kepada dunia ini. Saya yakin saudara-saudara, ketika saudara dan saya akan melakukan tugas pelayanan saudara dengan baik, ketika kita mempelajari firman Tuhan dari hari lepas hari, saudara dan saya, itu bukan saja kita belajar
tetapi kita bermohon kepada Roh Kudus untuk menuntun kita dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Dan kita bersedia semasa Tuhan izinkan kita di dunia ini untuk menyampaikan kabar selamat kepada dunia ini, mempersiapkan diri kita dan diri orang lain untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Kami sudah mengakhiri 1 kuartal di dalam penyelidikan firman Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Namun kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, kami sudah merasakan akan kuasa Roh Kudus menuntun kami sepanjang 1 kuartal ini. Kami boleh menyelidiki firman Tuhan. Dan pada hari ini, pada pelajaran yang ke-13 ini, kami mendapat tantangan motivasi rohani. Kami mau menerima, kami mau menyambut panggilan Yesus bagi kami. Ikutlah aku. Bapa di surga, kami akan buat komitmen untuk mengikuti kebenaran Yesus. Kami akan membuat komitmen untuk mengikuti Yesus sebagai jalan kebenaran. Kami akan membuat komitmen untuk menerima akan kebenaran Yesus. Kami akan membuat komitmen untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan Bapa, kami mohon kiranya Tuhan akan mampukan kami menjalani hidup kekristenan di dunia ini, dan kami akan berkomitmen untuk menjadi alat-Mu yang kecil untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan kami dapat mempersiapkan diri kami, diri orang lain, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak Tuhan, yang kami sudah belajar bersama-sama melalui channel ini. Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Secara pribadi rumah tangga, kami boleh berkomitmen untuk setia pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Kami persembahkan doa ini, mohon pengampunan dosa bersyukur. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.